Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Bertemu lagi dengan saya, Denny Hartanto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Seman 1 Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung murid-murid yang ada di kelas. Bapak guru hebat pasti ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti akan berbeda-beda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kegiatan belajar pada murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, kemudian memahami atau mengetahui kebutuhan murid, yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Agar dapat berkaitan dengan kebutuhan murid, maka haruslah guru memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Di dalam memahami kesiapan belajar murid, haruslah guru dapat menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid itu berada. Sedangkan untuk minat murid, di mana setiap anak berbeda-beda, minat adalah merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Pada profil belajar murid itu berkaitan dengan yang pertama adalah dengan lingkungan, yang kedua dengan budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Adapun profil belajar murid diantaranya adalah mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview, bertanya dengan guru, membaca raport murid, dan penilaian formatif. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pelajaran, yang pertama adalah diferensiasi konten, kemudian yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten adalah keterkaitan dengan apa yang kita kerjakan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari sesuai dengan kurikulum. Adapun yang kedua, diferensiasi konten adalah di mana mendiferensiasi bisa dimulai dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan berubah sesuai dengan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses adalah di mana kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara yang membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Lalu, apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus bisa memenuhi kebutuhan belajar anak
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, maka seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan di dalam koneksi antar materi modul 2.1. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.